Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rifani, kelas 444C05. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas GBM. Saya mengambil produk Samsung dan di sini saya akan menjelaskan sejarah perusahaan Samsung. Pada awalnya Samsung didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul secara bertahap hingga berkembang menjadi korporasi multinasional seperti sekarang ini. Di Korea, kata Samsung berarti 3 bintang yang berkaitan dengan berbagai jenis usaha yang ada di Korea Selatan dan juga di berbagai belahan dunia. Samsung bermula pada saat Lee Byung-chul datang menuju kota Daegu dan kemudian mendirikan Samsung Songhae. Samsung Songhae merupakan perusahaan kecil dengan 40 karyawan yang berada di Sudong atau sekarang dikenal dengan Inggil-dong. Ia mengusahakan Samsung agar dapat menjadi pemimpin industri dalam segala bidang seperti sekuritas, asuransi, dan retail. Dimulai pada akhir tahun 1960-an, Samsung sudah mulai berkembang menjadi salah satu industri elektronik dan juga membentuk berbagai divisi elektronik seperti Samsung Electromechanics Co., Samsung Electronics Co. Device, Samsung Semiconductor dan Telecommunication Co. dan Samsung Corning Co. Pada tahun 1990-an, sejarah Samsung sudah mulai bangkit menjadi salah satu perusahaan internasional. Tak kalah menariknya, cabang dari konstruksi Samsung juga mendapatkan kontrak untuk bisa membangun satu Petronas Towers yang ada di Malaysia, Khalifa Burj di Uni Emirat Arab, dan Taipei 101 di Taiwan. Samsung telah berhasil menjadi salah satu produsen terbesar di dunia yang menciptakan memori chips tahun 1992 dan juga membuat chips terbesar di dunia setelah Intel. Jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan besar yang ada di Korea, Samsung menjadi salah satu perusahaan yang berhasil selamat dari krisis Asia pada tahun 1997. 10 tahun setelahnya, Samsung berhasil tumbuh sebagai produsen terbesar di dunia yang membuat panel layar liquid kristal. Samsung dan Sony sempat mendirikan LCD dan menjadi perusahaan patungan guna dapat menyediakan pasokan yang stabil dari panel LCD pada mereka dan membangun fasilitas serta dapat mengoperasikan pabrik di Tanjung, Korea Selatan. Sejarah perusahaan Samsung pada tahun 2004 dan 2005 mampu mengungguli Sony menjadi salah satu brand yang paling populer di kalangan konsumen elektronik. Bahkan kini mencapai peringkat ke-15 ke-19 di seluruh dunia. Samsung dikenal sebagai perusahaan terbesar kedua setelah Nokia yang menjadi produsen ponsel khusus di Eropa Barat dan Amerika. Keberhasilan perusahaan Samsung sebagai salah satu penyedia teknologi dan elektronik hingga kini terus berkembang menuju aspal kuat di pasar kini internasional dengan produk elektroniknya yang pastinya kini sudah menjadi kebutuhan setiap rumah masyarakat. Di antaranya yaitu printer Samsung, TV LCD, tabung gambar, dan produk teknologi tinggi lainnya. Selanjutnya ada keunggulan produk Samsung. Yang pertama ada lini produk rapi, produk yang rapi. Samsung dengan cerdas membagi kelas HP mereka berdasarkan kode huruf dengan rapi seperti M dan A untuk kelas entry level dan mid range serta S dan Note untuk kelas flagship. Selain itu, Samsung juga menggunakan angka di belakang huruf yang dengan mudah mendefinisikan kelas hardware yang dimiliki. Ini tentu saja menjadi poin plus karena memberikan kemudahan bagi calon pembeli untuk mencari info mengenai HP yang ingin mereka beli. Yang kedua ada One UI. One UI diluncurkan oleh Samsung di akhir 2018 untuk menggantikan Samsung Experience yang dinilai sudah usang.
Sesuai namanya, One UI dioptimalisasi secara khusus untuk pengguna satu tangan. Yang ketiga ada build quality. Ini tentu bukan asumsi subjektif dari satu orang saja, karena di banyak pengalaman, pengguna benar-benar merasa durability atau ketahanan yang dimiliki oleh HP Samsung mereka. Menariknya, Samsung tidak pilih-pilih untuk menerapkan daya tahan ini dan membagikannya secara merata ke HP-HP entry level, mid-range, maupun flagship. Yang keempat ada ekosistem pendukung yang lebih maju. Yang ini tidak berkaitan dengan sisi internal HP Samsung, melakukan sisi eksternal. HP Samsung unggul dibandingkan brand lain karena didukung dengan ekosistem yang lebih maju. Salah satu contohnya adalah Samsung memiliki smartwatch atau Galaxy Watch dan wireless earbuds atau Galaxy Buds, yang mana ekosistem semacam ini belum dimiliki kebanyakan brand lain. Selain itu, bagian lain dari ekosistem seperti DX juga memudahkan pengguna untuk mengoneksi HP mereka dengan PC. Pada titik ini Samsung berada di kelas yang sama dengan Apple. Yang kelima, memiliki HP mid-range yang bersaing. Untuk beberapa tahun kemarin, Samsung mungkin bukan brand yang punya HP luar biasa di kelas mid-range. Namun kini semua itu berubah lewat lini Galaxy A yang menawarkan HP kelas mid-range dengan spesifikasi dan harga yang bersaing. Melalui ini, stereotip mengenai HP berkualitas dari Samsung selalu mahal, perlahan mulai sirna. Salah satu produk terbaik dari mereka yang baru-baru ini dirilis adalah Galaxy A51 yang menawarkan desain ala Galaxy Note 10 dengan harga sepertiganya saat ini. Galaxy Note 10 dengan saat ini Samsung bisa dibilang merupakan rajanya HP mid-range, mengalahkan Realme, Xiaomi, dan Vivo. Yang keenam ada inovasi. Inovasi telah menjadi identitas lama yang melekat di HP-HP Samsung. Hampir setiap HP Samsung selalu hadir dengan inovasi baru, yang kebanyakan berakhir disalin oleh brand sebelah. Beberapa yang terkenal adalah layar Super AMOLED, layar dengan desain curved atau lekung, dan mekanisme fold atau lipat. Sama seperti ekosistem pendukung yang lebih maju, inovasi juga jadi salah satu keunggulan Samsung dibanding brand HP lain. Jika menilik dari pencapaian mereka dalam beberapa tahun akhir, Samsung diperkirakan akan terus melahirkan inovasi-inovasi luar biasa. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu aplikasi bawaan yang berkualitas. Apabila kebanyakan aplikasi bawaan dari brand sebelah punya fungsi yang minim atau kualitas yang biasa, Samsung justru sebaliknya dengan menyajikan aplikasi bawaan yang berkualitas. Salah satu diantaranya adalah Samsung Members, Samsung yang dapat dideskripsikan sebagai tempat berkumpul para pengguna Samsung. Selain itu ada juga Samsung Pay atau aplikasi dompet digital yang mendukung Dana atau GoPay. Ini membuktikan bahwa Samsung benar-benar serius dan memperhatikan kenyamanan untuk penggunanya. Selanjutnya, alasan saya memilih produk ini karena sudah berpengalaman sejak lama menggunakan produk Samsung dan tahu apa saja kekurangan dan kelebihan produk ini, jadi lebih mudah untuk menganalisis produk ini. Kritik terhadap Samsung, yang pertama itu untuk produk lama yang tidak menggunakan baterai tanam, mudah mengalami pemborosan baterai. Yang kedua itu beberapa baterai produk Samsung cepat panas dan kualitas
saat produk Samsung digunakan atau sedang dipakai sedikit lambat. Terima kasih.